Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan trading divergent yang bukan hanya efektif, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memberi sinyal awal tentang kemungkinan terjadinya sebuah reversal. Selain itu, kita akan membuka dimensi baru tentang teknik divergent dengan mengkombinasikannya dengan konsep smart money. Karena ketika kedua konsep ini dipadukan, kita tidak hanya melihat potensi pembalikan market, tetapi juga mampu membaca pola pikir pelaku pasar besar, memahami bagaimana likuiditas bergerak, dan kapan momentum siap berbalik arah. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan divergence? Divergent adalah kondisi ketika pergerakan harga mulai menunjukkan arah yang berbeda atau tidak sejalan dengan indikator RSI. Ketika pergerakan harga membentuk struktur tertentu, namun RSI menampilkan struktur yang berbeda, disitulah divergent muncul. Dan momen inilah yang sering menjadi petunjuk awal bahwa tren yang sedang berlangsung bisa saja melemah atau bahkan bersiap untuk berbalik arah. Pada kondisi market yang sehat, RSI biasanya mengikuti arah harga. Jika harga menunjukkan higher high, RSI umumnya menguat dan membentuk higher high juga. Sebaliknya, jika harga turun dan mencetak lower low, RSI biasanya mengikuti dengan membentuk lower low yang baru. Selama harga dan RSI bergerak searah, struktur market biasanya masih berada dalam kondisi yang konsisten dan stabil. Namun keadaan menjadi menarik ketika pergerakan harga tidak sejalan dengan RSI. Perhatikan pada contoh chart ini. Harga berhasil menembus level tertinggi sebelumnya dan membentuk higher high baru. Namun ketika kita melihat indikator RSI, justru terbentuk titik yang lebih rendah atau higher low. Perbedaan arah inilah yang menunjukkan terjadinya divergence. Konsep yang sama juga berlaku pada sebaliknya. Dalam trend bearish, harga bisa membentuk lower low yang baru, tapi RSI justru mencetak higher high. Ini adalah bentuk divergence yang mengisyaratkan bahwa tekanan jual mulai melemah dan ada potensi struktur market akan berubah dari turun menjadi naik. Dan bagi trader yang peka, kondisi ini dapat dianggap sebagai sinyal awal bahwa market berpotensi mengalami pembalikan arah. Sekarang mari kita masuk pada beberapa tips yang terbukti efektif untuk memaksimalkan penggunaan divergence dalam strategi trading kalian. Tips pertama adalah memperhatikan kondisi overbought dan oversold pada indikator RSI. Ketika divergence muncul bersamaan dengan RSI yang sudah berada di area ekstrim, sinyal yang dihasilkan biasanya jauh lebih kuat. Misalnya, divergence bearish yang terbentuk saat RSI berada di zona overbought seringkali menjadi tanda bahwa momentum beli sudah jenuh dan market siap mengalami pelemahan. Sebaliknya, divergence bullish yang muncul di area oversold dapat mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai melemah dan potensi pembalikan arah menjadi jauh lebih tinggi. Tips kedua adalah menerapkan divergence hanya pada market yang sedang berada dalam tren yang jelas dan kuat. RSI divergence bekerja jauh lebih efektif ketika harga memiliki arah yang jelas. Dalam kondisi trending, perbedaan antara harga dan momentum jauh lebih mudah dibaca, sehingga sinyal divergence menjadi lebih akurat dan lebih dapat diandalkan. Sebaliknya, pada market yang bergerak sideways atau ranging, harga cenderung bergerak tanpa arah yang pasti. Di kondisi seperti ini, divergence sering muncul sebagai noise. Meskipun RSI divergence adalah sinyal yang cukup akurat, kita tetap harus memahami bahwa teknik ini tidak sepenuhnya bebas dari jebakan. Ada banyak situasi di mana divergence justru menghasilkan sinyal palsu yang bisa memanipulasi keputusan kita sebagai retail trader. Perhatikan contoh chart berikut ini. Market sedang berada dalam tren turun yang jelas. Pada titik tertentu, indikator RSI mulai menunjukkan adanya divergence, seolah-olah memberi sinyal bahwa tren bearish melemah dan market mungkin akan bersiap untuk reversal atau berbalik arah. Dalam kondisi seperti ini, banyak trader mulai tergoda untuk mencari peluang buy. Namun kenyataannya, harga justru kembali turun dan membentuk lower low yang baru. Ketika kita melihat RSI lagi, ternyata muncul divergence baru juga. Dan pola ini bisa terus berulang sebelum akhirnya market benar-benar berbalik arah. Inilah yang sering menjebak trader, divergence yang muncul berkali-kali tetapi harga belum siap untuk melakukan reversal. Karena itu sangat penting untuk tidak mengandalkan RSI divergence secara tunggal. Kita perlu mengkombinasikannya dengan konsep smart money untuk menentukan titik entry yang sangat tepat. Untuk itu, kita akan membahas bagaimana mengkombinasikan RSI divergence dengan change of character untuk mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai potensi reversal di market. Dengan menggabungkan kedua konsep ini, kita bisa melihat tidak hanya melemahnya momentum, tetapi juga perubahan struktur yang menandai dimulainya arah baru. Tapi sebelum itu, saya mau kasih info penting buat kalian. Akhir tahun ini, XM kembali menghadirkan End Year Cashback Promo yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Promo ini berlangsung secara global mulai 15 Desember 2025 sampai 15 Januari 2026. Dalam promo ini, setiap klien yang trading di instrumen tertentu seperti gold, silver, atau cryptocurrency berkesempatan mendapatkan cashback berdasarkan volume lot yang kalian tradingkan. Sistemnya simple dan transparan. Setiap satu lot trading sama dengan satu tiket. Dan mulai dari tiket ketiga
ketiga, cashback akan mulai dihitung dan terus meningkat seiring bertambahnya volume yang kalian tradingkan. Semakin besar lot yang kalian tradingkan, semakin besar juga cashback per lot yang bisa kalian dapatkan, bahkan hingga tanpa batas maksimum payout untuk kategori volume tertentu. Cara ikutannya juga gampang. Daftar atau login ke akun XM kalian, ikuti promo N-Year Cashback, lakukan trading di instrumen yang memenuhi syarat, kumpulkan tiket dari setiap lot yang kalian tradingkan, dan cashback akan otomatis dihitung berdasarkan total volume kalian. Dan yang paling penting, hadiah cashback ini akan ditambahkan langsung ke My Wallet XM kalian, maksimal 1 minggu setelah periode promo berakhir. Buat kalian yang aktif trading, promo ini jelas menjadi kesempatan emas di akhir tahun. Info lengkap, syarat, dan cara daftar, langsung klik link yang ada di deskripsi. Dalam skenario tren bullish, ketika harga berhasil menembus dan close di bawah swing low terakhir, pergerakan ini dapat dianggap sebagai change of character. Momen change of character seperti ini sejalan dengan makna dari divergent. Keduanya sama-sama menunjukkan melemahnya momentum buyer. Jika divergent memberi sinyal bahwa kekuatan arah mulai melemah, maka change of character adalah konfirmasi struktural bahwa dominasi buyer benar-benar mulai runtuh. Oleh karena itu, ketika RSI divergent muncul terlebih dahulu lalu diikuti oleh change of character, kombinasi keduanya menjadi sinyal yang sangat kuat bahwa market siap melakukan pembalikan arah. Selain mengkombinasikan divergent dengan change of character, kita juga bisa memadukan dengan area supply and demand untuk mendapatkan setup yang lebih presisi. Perhatikan contoh chart H1 berikut ini. Harga terus membentuk swing high dan swing low yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa bias market masih bullish. Di area konsolidasi ini, kita bisa melihat adanya jeda sebelum harga melanjutkan pergerakan naik dan mencetak swing high terbaru. Inilah zona ideal untuk mencari peluang buy, karena area seperti ini sering menjadi titik di mana buyer sebelumnya melakukan akumulasi. Untuk itu, kita tandai area tersebut sebagai zona buy. Ketika harga kembali turun ke area ini, langkah berikutnya adalah menurunkan time frame ke M5 untuk mencari konfirmasi sebelum mengambil posisi. Di M5, ketika kita menerapkan indikator RSI, kita dapat melihat terbentuknya bullish divergent. Harga mencetak titik terendah baru, tetapi RSI justru membentuk titik terendah yang lebih tinggi. Ini adalah sinyal awal bahwa momentum jual mulai melemah dan potensi reversal mulai terbentuk. Sinyal ini kemudian diperkuat oleh terjadinya change of character. Pada fase ini ada dua pendekatan entry yang bisa digunakan. Pertama, menempatkan pending order di area fair value gap yang terbentuk setelah terjadinya change of character dan memasang stop loss beberapa poin di bawah zona tersebut. Atau jika kalian tipe trader yang agresif, kalian bisa entry setelah change of character terbentuk lalu menempatkan stop loss di bawah area demand sebelumnya dengan target minimal risk to reward 1:2. Konsep yang sama juga berlaku pada skenario bearish. Di contoh ini kita melihat struktur market yang jelas-jelas berada dalam kondisi bearish. Impulsive move terakhir pada struktur ini meninggalkan sebuah fair value gap, yaitu celah antara penutupan candle pertama dan pembukaan candle ketiga. Area inilah yang sering menjadi titik ideal bagi market untuk melakukan pullback sebelum melanjutkan pergerakan turun. Selanjutnya, jika harga melakukan retracement menuju area tersebut, kita dapat menandainya sebagai zona potensial untuk melakukan sell. Karena itu, area ini kita tandai sebagai zona sell. Langkah berikutnya adalah menurunkan time frame ke level yang lebih kecil untuk mencari tanda-tanda pembalikan harga. Di momen yang sama, ketika kita melihat indikator RSI, kita menemukan adanya bearish divergence. Harga membentuk titik tertinggi baru, namun RSI justru tidak mengkonfirmasi kekuatan tersebut. Ketidaksinkronan ini semakin memperkuat indikasi bahwa struktur bearish siap berlanjut. Setelah semua elemen terkonfirmasi, kita dapat membuka posisi sell dengan penuh keyakinan mengikuti arah market pada time frame yang lebih besar. Nah, itulah akhir dari materi kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru bagi kalian dalam memahami kombinasi divergent dan konsep smart money. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di materi selanjutnya.